teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Wahyu Kurniawan. Saat ini saya masih kuliah di Politeknik LPP Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 yang diampu oleh dosen Dr. Andra Sri Purwati Widyastuti, MBA, AK, CA. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menjelaskan kinerja suatu entitas bisnis yang di dalamnya terdapat informasi ringkas mengenai biaya operasional yang digunakan serta laba atau rugi yang didapatkan entitas selama satu periode akuntansi. Fungsi dan tujuannya adalah yang pertama memberikan informasi mengenai laba atau rugi. Yang kedua, bahan referensi untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu proses analisa usaha mengenai tingkat keberhasilan. Yang keempat, mencerminkan profil suatu entitas bagi calon investor maupun kreditur. Ada 4 elemen dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua kewajiban, ketiga keuntungan, dan yang keempat kerugian. Secara umum, terdapat 2 bentuk laporan laba rugi dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas bisnis. Single step, laporan laba rugi suatu perusahaan di mana semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi berada pada posisi awal laporan laba rugi. Selanjutnya, seluruh kewajiban dan kerugian yang termasuk kategori operasi berada di bawahnya. Multiple step merupakan bentuk laporan laba rugi suatu perusahaan di mana di dalamnya terdapat beberapa langkah dalam menentukan keuntungan bersih perusahaan. Arus kas. Arus kas masuk dan arus kas keluar serta setara kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama ialah memberikan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Klasifikasi pada laporan arus kas. 1. Aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi yang lain tidak termasuk setara kas. 2. Aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah utang dan juga pinjaman. Dan berikut merupakan contoh laporan laba rugi single step. Dan ini multiple step. Dan berikut merupakan contoh laporan arus kas metode langsung. Dan ini metode tidak langsung. Nah, sekarang mari kita bahas contoh tadi ya. Dalam single step, pendapatan ditulis di bagian atas, sedangkan beban-beban ditulis di bawah pendapatan. Kemudian
jumlah pendapatan dikurangkan dengan beban sehingga dapatlah laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba. Begitu pula sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan menderita kerugian. Sedangkan untuk multiple step, pendapatan harus dikurang dengan harga pokok penjualan, kemudian dikurangkan dengan beban selama operasi untuk mendapatkan laba operasi. Setelah itu, laba ditambahkan atau dikurangkan dengan pendapatan dan beban lain-lainnya. Arus kas. Dalam metode langsung, terlebih dahulu pemasukan kas dikurangkan dengan pengeluaran kas, kemudian dikurangkan dengan jumlah beban, maka akan didapat arus kas bersih dari aktivitas operasi. Setelah itu, modal dikurangkan dengan price jika ada, dan didapat hasil saldo akhir kas. Untuk metode tidak langsung, aktivitas operasi dan aktivitas investasi dikurangkan dengan aktivitas pendanaan. Jika hasilnya positif, maka terjadi kenaikan kas. Kemudian, kenaikan kas dikurang dengan saldo awal periode, maka didapatlah saldo akhir periode. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Semoga penjelasan singkat tadi dapat menjadi referensi bagi teman-teman. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.